Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 4 dan 9 Agustus 1945, mengakhiri Perang Dunia Kedua. Kehancuran tersebut membuat Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat pada 25 Agustus 1945. Pada tanggal 7 September 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Tokuritsu Junbi Inkai PPKI yang dipimpin Soekarno dan Mohatta. PPKI beranggotakan 21 orang dari berbagai daerah, yaitu Jawa 12 wakil, Sumatera 3 wakil, Sulawesi 2 wakil, Kalimantan 1 wakil, Sunda Kecil 1 wakil, Maluku 1 wakil, dan golongan penduduk Cina 1 wakil. Pada 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Mohatta, dan Rajiman untuk pergi ke darat Saigon. Pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengumumkan pengakuan kemerdekaan Indonesia kepada Soekarno dan Mohatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Pada masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di Indonesia. Walaupun alat komunikasi dikuasai Jepang, para tokoh pergerakan berhasil mengakses informasi dunia dengan berbagai cara, menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri. Peristiwa Rangas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir dari mereka dalam melanjutkan Perang Dunia Kedua. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan bagi bangsa Indonesia. Tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut golongan muda kaum pergerakan Indonesia. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Sehari di Rangas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lepas dari campur tangan Jepang, namun ada gelagat yang ditangkap oleh Singge bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau sudah kembali ke Jakarta melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10 bendera merah putih dikibarkan di halaman Kewedanan Rangas Dengklok. Ahmad Subarjo tiba di Rangas Dengklok pukul 5 untuk menjemput Soekarno dan rombongan, namun kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rangas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka Sudanco Subeno mewakili para pemuda menghasilkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta petang itu juga. Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhir peristiwa Rangas Dengklok. Perumusan teks proklamasi. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi. Soekarno kemudian bertanya kepada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua orang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara satu sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17/805, wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Mereka semua sepakat tentang draft itu. Pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir
banyak yang menjadi kolaborator di Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima dengan beberapa perubahan, yakni telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayyidu Melik untuk diketik. Demikian, pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya, naskah itu harus disebarluaskan. Persoalan tentang bagaimana caranya naskah tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta proklamasi, tetapi Soekarno tidak setuju karena tempat itu adalah tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Beliau sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di tempat itu pada hari Jumat, Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah bulan Ramadan. Proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan mereka. Telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Acara yang direncanakan pada upaya bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Dari keamanan, hari Jumat pagi tepat pukul 10, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya adalah penyimpanan bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendra, Didingrat, dan Eswood. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Ria memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi sekitar pukul 11. Upacara telah selesai, kemudian Dr. Muwardi menunjukkan beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Hatta. Dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat berkembang ke berbagai daerah rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lainnya. Menyambut dengan antusias karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada Sekutu Baru pada bulan September 1945. Proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasaan kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Jakarta, Pengalaman, dan Mangkunegara. Banyak pemuda bergabung dengan Badan Perjuangan di samudra mereka. Benar-benar monopoli kekuasaan revolusioner karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah matang. Di sana hanya sekelintir mereka ragu terhadap apa yang akan dilakukan para mantan prajurit Peta dan Tio. Membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin, Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak perjuangan baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umumnya disebut Barisan Sabilah yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai. Terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden Wakil Presiden. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang untuk membahas dan mengesahkan Undang-Undang Dasar di Gedung Pancasila. Sidang dipimpin Soekarno, dilanjutkan dengan pemandangan umum dan pembahasan pasal demi pasal.
perdebatan krusial. Sebelum sidang muncul isu krusial mengenai rumusan sila pertama Pancasila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang mayoritas Kristen, Protestan, dan Katolik keberatan. Informasi ini disampaikan oleh seorang perwira Jepang kepada Mohatta. Keputusan Bung Hatta. Hatta khawatir perpecahan akan terjadi. Ia bertemu tokoh-tokoh Islam berpengaruh sebelum sidang PPKI. Dengan pendekatan yang bijak, Hatta berhasil meyakinkan mereka untuk menghilangkan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga sila pertama menjadi hanya ketuhanan. Ada usulan untuk menambahkan berdasarkan kemanusiaan, namun hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam teks. Singkatnya, teks ini mendeskripsikan proses rumit dan penuh perdebatan dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai rumusan sila pertama Pancasila yang akhirnya diputuskan dengan menghilangkan unsur kewajiban menjalankan syariat Islam untuk menjaga kepersatuan Indonesia. Bagus Hadikusumo mengusulkan rumusan ketuhanan yang Maha Esa untuk sila pertama Pancasila. Bung Hatta melakukan negosiasi dengan tokoh Islam, menghasilkan perubahan rumusan dalam draft pembukaan Undang-Undang Dasar menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini didiskusikan dengan para pemuka Islam, meskipun ada sebagian pihak Islam yang kecewa. Kesepakatan tercapai karena pertimbangan identitas seluruh bangsa, bukan hanya mayoritas. Setelah revisi draft pembukaan Undang-Undang Dasar, rumusan teks Pancasila disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab dan pasal demi pasal. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Mohatta sebagai Wakil Presiden. Setelah itu, pasal-pasal terkait aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Soekarno menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil untuk merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI kembali dilanjutkan tanggal 19 Agustus 1945 untuk membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin Otto Iskandar Dinata. Presiden Soekarno menunjuk Ahmad Sutarjo, Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil untuk merumuskan bentuk Departemen Pemerintahan Republik Indonesia. Tetapi bukan personilnya. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, Jawa Barat. 8 wilayah tersebut masih ditambah daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, Pekerjaan Umum. Pembentukan Badan-Badan Negara. Pada malam 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan beberapa tokoh lainnya berkumpul di Jalan Gambir Selatan nomor 10 untuk membahas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Disepakati bahwa rapat KNIP akan diadakan tanggal 29 Agustus. Pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia di Jakarta. KNIS bertujuan menjabarkan cita-cita bangsa Indonesia dalam kemerdekaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan dan anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945. Sidang KNIP pertama dipimpin Kasman Singodimedjo pada 16 Oktober 1945. Dalam sidang tersebut diusulkan agar KNIP diberi hak legislatif sementara sampai DPR dan MPR terbentuk.
Untuk menghadapi situasi genting, diusulkan pembentukan BPKNIP, Badan Kerja KNIP. Wakil Presiden kemudian mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. 10. Bunyi maklumat itu, Maklumat Wakil Presiden No. 10. Komite Nasional Pusat, pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat, Presiden Republik Indonesia. Maklumat yang menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk, Komite Nasional Pusat diberi kekuasaan legislatif untuk sementara waktu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan situasi genting dan kebutuhan adanya badan yang bertanggung jawab terhadap nasib bangsa Indonesia. Komite Nasional Pusat dan menjalankan tugas-tugas ini sampai MPR dan DPR terbentuk. Dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengobaran semangat perebutan kekuasaan dari Jepang. Setelah dikeluarkan maklumat nomor 10, itu KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR, meskipun hanya bersifat sementara. Untuk menjalankan kegiatannya telah dibentuk BPKNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Pembentukan Kabinet. Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam kabinet ini, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensial. Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Wiranto Kusuma, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan Maramis, Menteri Kehakiman Supomo, Menteri Kemakmuran Surahmat Cokrohadi Suryo, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Kesehatan Buntaran Martoatmojo, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pekerja Umum Abi Kusno Cokro Suryoso, Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Suyoso, Menteri Negara ada Wahid Hasyim, Amir Sartono, dan Otto Iskandar Dinata. Pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional, yang kemudian terbentuk PNI, Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk misalnya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri tanggal 7 November 1945. PKI, Partai Komunis Indonesia, berdiri 7 November 1945. PBI, Partai Buruh Indonesia, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono. Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sultan Dewanis. Perkindo, Partai Kristen Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945. PSI, Partai Sosialis Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin Amir Syarifuddin. PRS, Partai Rakyat Sosialis, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Sultan Syahrir. PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia, berdiri tanggal 8 Desember 1945. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945. PNI, Partai Nasional Indonesia, berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan Desember 1945. Komite Fund Asli dan lahirnya badan-badan perjuangan. Soekarni dan Adam Malik membentuk Komite Fund Aksi. Di berbagai daerah, badan perjuangan lain juga muncul, seperti Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan Barisan Buruh Indonesia. Di Surabaya muncul BBI pada 21 Agustus 1945 dan Angkatan Muda pada 25 Agustus 1945, yang kemudian membentuk
Pemuda Republik Indonesia. Di daerah lain seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang juga muncul berbagai badan perjuangan, termasuk Angkatan Muda PAIK, Pemuda Kita Kesultanan, dan Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia. Selain itu juga muncul Barisan Banteng Pesindo, BPRI atau Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, dan Hizbullah Sabilah. Bahkan di berbagai daerah muncul badan-badan perjuangan seperti Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi, Pemuda Indonesia Maluku, Tentara Pelajar, Tentara Geni Pelajar, dan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Kemudian mencantumkan daftar badan perjuangan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, dan Sulawesi Selatan beserta tokoh-tokoh pentingnya. Tentara Keamanan Rakyat. Sampai akhir September 1945, Indonesia belum memiliki kesatuan tentara yang resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta belum membentuk kesatuan tentara yang dipengaruhi oleh sikap dan strategi politik, cenderung pada diplomasi. BKR hanya bertugas menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat di daerah masing-masing. Meskipun BKR sudah terbentuk, para pemuda masih belum puas dan terus menggadang-gadangkan pembentukan tentara nasional. Kedatangan pasukan sekutu Seach dan Abney di bawah Belanda meningkatkan ancaman keamanan. Untuk memperkuat keamanan, dibentuk TKR pada 5 Oktober 1945 dengan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf KNIP, mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Setelah penggabungan berbagai badan perjuangan ke dalam TKR, kepemimpinan TKR belum mantap, terutama karena ketidakhadiran Supriyadi. Pada 20 Oktober 1945, diumumkan susunan pimpinan TKR yang baru, dengan Muhammad Suryo Hadikusumo sebagai Menteri Keamanan Rakyat dan Supriyadi sebagai pimpinan TKR, Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf. Karena Supriyadi tidak muncul, Urip Sumoharjo memimpin operasional TKR, membagi TKR menjadi 16 divisi, dan pada 12 November 1945 dilakukan pemilihan pimpinan TKR yang baru. Dalam rapat tersebut, Kolonel Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TKR, dan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf. Setelah pertempuran Ambarawa selesai, Sudirman dipromosikan menjadi jenderal dan Urip Sumoharjo menjadi letnan jenderal. Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung tahun 1927 bersama kawan-kawannya. Ia mendirikan PNI karena perjuangannya. Ia sering kali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang ia pernah menjadi ketua Putrajos Angin dan PPKI serta pernah menjadi anggota BPU PKI. Begitu tiba di tanah air, dari perjalanannya ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama dengan Mohatta. Yang kedua, Mohatta. Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus tahun 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putra menjadi anggota BPU PKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi duit tunggal yang sulit dipisahkan bersama Bung Karno. Ia juga pergi menghadapi Trauci di Saigon. Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut mendatangani teks proklamasi pada peristiwa titik-titik proklamasi. Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno.
dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember tahun 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PPI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, sebagai Kaigon bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang. Pimpinan Laksamana Maeda, ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat. Keempat, Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni Kartodiwirjo adalah seorang pemuda gagah, berani, yang merupakan salah seorang pimpinan gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Ia aktif dalam pergerakan politik semasa pendudukan Jepang. Ia bekerja pada kantor berita Domeik, kemudian ia aktif dalam gerakan pemuda, bahkan ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31, Jakarta. Yang kelima, Sayuti Melik. Tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta ini berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam pergerakan politik dan jurnalistik. Yang keenam, Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April tahun 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik sejak tahun 1937. Sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar pada awal pendudukan Jepang. Ia bekerja pada radio militer pada tahun 1942 sampai 1945. Ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asia Raya pada sekitar peristiwa proklamasi. Yang ketujuh, Latif Hendra Ningrat. Latif Hendra Ningrat adalah salah seorang komandan peta pada saat pelaksanaan proklamasi. Ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Yang kedelapan, Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya. Waktu itu ada secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, dia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengerasan suara. Yang kesembilan, Moewardi. Tokoh muda Moewardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Mohatta. Yang ke-10, Sultan Syahrir. Tokoh ini pada zaman pendudukan Jepang memiliki aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda yang lain. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret tahun 1909. Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, ia termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memerdekakan Indonesia. Karena ia dapat mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah setelah merdeka pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Yang ke-11 ada Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa yang di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Photo, Senis atau IFOS. Yang ke-12 ada Syahruddin. Syahruddin adalah seorang wartawan Domeik. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Yang ke-13 ada Wuj dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh ini berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak kompetai. Yang ke-14 ada Lambertus Nicodemus Valar. Lambertus Nicodemus Valar, diplomat ulang Indonesia, lahir di Tomohon, Sulawesi Utara, 5 Juni 1908. Pada tahun 1947, Presiden Soekarno menunjukkan sebagai juru bicara RI di PBB, pembuka kantor perwakilan RI di New York.
Sebelum pengakuan kedaulatan RI 1949, setelah Indonesia merdeka dan menjadi anggota PBB ke-60 pada 1950, Palau resmi menjadi perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh. Yang ke-15 ada Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro Jojo Hadikusumo lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917. Ia bergabung dengan kelompok sosialis dan mengembangkan prinsip hidup tentang pengabdian, perlawanan, dan keadilan sosial. Bersama Ellen Falar, Sumitro memperjuangkan kemerdekaan RI melalui diplomasi. Kemudian melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Master of Arts di Belanda.